Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji dan seperti biasa kali ini saya hadir dalam satu video yang akan membacakan kartu yang sudah tertebar di depan saya yang tentu sebelumnya sudah saya shuffle sebelumnya karena biar menghemat waktu. Oke, teman-teman, untuk kamu yang berzodiak Gemini, saya bakal membacakan zodiak Gemini untuk bulan April tahun 2020. Pesan-pesan apa yang muncul di sana, pesan-pesan apa yang bakal bisa kita sampaikan, energi apa yang mungkin bisa kita bawa, kita bisa melihat ke depannya seperti apa dan sebagainya. Paling tidak ini adalah sebagai bentuk antisipasi, kewaspadaan dan juga kehati-hatian terhadap apa yang nanti bakal terjadi, terhadap apa yang nanti bakal kebaca energinya, ya. Jadi spesial buat kamu Gemini, ini buat hati-hati, buat antisipasi dan buat kewaspadaan. Dan baik teman-teman, khususnya buat kamu yang Gemini, kita bakal melihat energi apa yang bakal kebaca dan pesan apa yang bakal kebaca. Oke? Oke teman-teman, satu hal yang perlu kamu ketahui bahwa pembacaan atau readingan ini adalah bersifat general reading, ya, bersifat umum. Saya menarik banyak energi untuk semua orang, khususnya buat kamu yang berzodiak Gemini. Jadi kemungkinan tidak semuanya resonate, ya, tapi kalau misalnya nggak resonate pun anggap aja ini adalah sebagai fun reading aja, ya, just fun aja. Tapi saya berusaha juga bakal memaksimalkan supaya hasil dari apa yang saya bacakan buat kamu bisa benar-benar tepat, bisa benar-benar resonate dan juga bisa memberikan suatu kewaspadaan dan kehati-hatian dan pesan-pesan tertentu khususnya buat kamu yang berzodiak Gemini. Oke? Baik, teman-teman, langsung saya bakal membacakan. Di depan saya sudah ada tebaran kartu yang sudah saya shuffle sebelumnya. Di sini kita bakal melihat yang pertama adalah Seven of Swords. Seven of Swords ini untuk Gemini April tahun 2020 pesannya adalah ini membawa energi yang saya tangkap di sini adalah sebuah energi di mana kamu memiliki sebuah rencana. Nah, rencana-rencana yang sedang kamu lakukan, yang sudah kamu susun itu bisa jadi ada kendala-kendala yang akan menghalang langkah-langkah kamu. Nah, ini adalah bentuk antisipasi yang harus kamu lakukan supaya nanti kendala-kendala itu bisa terantisipasi, bisa dihindari dan sebagainya, ya. Jadi sekali lagi untuk langkah kamu, energi yang ke bawah atau pesan yang muncul di sini adalah rencana yang sedang kamu laksanakan atau rencana yang sedang kamu susun, yang sedang mau kamu laksanakan itu sepertinya akan ada kendala di bulan April, ya, dan bisa jadi rencana itu sudah kamu susun dari sekarang. Oke, ya, jadi rencana itu bisa jadi seputar pekerjaan, bisa jadi seputar asmara kamu, ada hubungannya mungkin juga dengan asmara, dan kaitannya juga pekerjaan juga ada juga di situ. Jadi ini bisa kamu antisipasi, ya. Jadi bisa kamu hindari supaya nanti hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Jadi setidaknya sekarang sudah tahu ada semacam warning di mana ada kemungkinan rencana itu kamu gagal gitu, ya. Tapi sekali lagi bahwa antisipasi bisa dilakukan dari sekarang sehingga rencana itu tetap bisa berjalan dengan baik. Nah teman-teman, sepertinya di kartu kedua ini Ten of Swords ini membawa energi yang kurang bagus untuk Gemini. Sepertinya di sini kamu mengalami suatu kesedihan atau bahkan seperti sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh seseorang, ya, yang dilakukan oleh mungkin pasangan kamu atau mungkin sahabat kamu sendiri atau rekan kerja kamu. Jadi ini yang harus kamu waspadai, harus kamu antisipasi sebelumnya, karena di sini tergambar bahwa ada 10 pedang yang tertancap di punggung, dan ini menandakan bahwa ada sebuah pengkhianatan. Ada seseorang yang tidak suka sama kamu dan kemudian dia menikam dari belakang, ya. Jadi kalau misalnya ini gambarannya adalah seorang teman atau bahkan bisa yang ada hubungannya dengan pasangan kamu sendiri. Jadi ini masih harus kamu antisipasi dan kamu waspadai. Setidaknya kamu dari sekarang sudah mulai melihat gitu kan, kira-kira siapa yang ada indikasi mengarah kepada hal yang saya sampaikan tadi, ya. Jadi Ten of Swords ini adalah gambaran bahwa bulan April sepertinya ada energi kesedihan yang bakal kamu rasakan, ya. Dan sekali lagi ini indikasi, ya, jadi semacam prediksi atau semacam kayak ramalan. Jadi yang kebaca dari kartu ini energinya adalah seperti itu, sehingga
bukan berarti kamu nanti akan membiarkan semuanya itu terjadi, pasti tidak kan. Kamu pasti akan menghindari, kamu akan mengantisipasi, kamu lebih hati-hati dan sebagainya. Oke ya, jadi paling tidak pesannya seperti itu. Di kartu pertama dan kedua sudah kebaca ya, bahwa akan terjadi semacam kegagalan dan juga sekaligus ada semacam kesedihan dan pengkhianatan. Nah, di kartu ketiga ini ada The Hermit. The Hermit itu menunjukkan bahwa pesan atau energinya di sini bahwa hal yang harus kamu ketahui dan harus kamu lakukan di bulan April nanti adalah kamu mencari solusi atas apa yang sedang kamu alami nanti. Seandainya ini benar-benar terjadi, maka kamu harus mencari solusi. Ya, di sini ada seseorang yang sedang pakai jubah, dia pegang tongkat dan dia sedang pegang lampu. Lampu adalah sebagai simbol penerang. Lampu adalah simbol di mana kamu sedang mencari jalan keluar atau solusi. Sehingga persiapan-persiapan yang harus kamu lakukan, hal yang harus kamu ketahui dan hal yang harus kamu lakukan adalah pertama tadi ya 1, 2 sudah, dan yang ketiga sekarang adalah yang harus kamu lakukan mencari jalan keluar. Jadi bukan berarti di situ kamu pasti diam, enggak. Secara otomatis naluri, insting dan feel kamu pasti akan mencari solusi. Itu kartu yang ketiga yang bisa kita baca, yang bisa kita sampaikan untuk kamu Gemini di bulan April tahun 2020. Sekarang kita menginjak kartu yang keempat ya, ada The Emperor di sini. The Emperor di sini adalah menunjukkan bahwa ketika kamu mencari solusi, itu artinya kamu tidak bergantung kepada siapapun ya. Tapi di sini The Emperor adalah kepemimpinan, sehingga kepemimpinan ini menunjukkan bahwa kamu tidak depend on someone atau siapapun, tapi di sini kamu harus bergantung pada diri kamu sendiri. Artinya kamu harus memimpin dirimu sendiri sampai mendapatkan solusi dan bisa memperbaiki keadaan dan situasi-situasi yang mungkin saat itu ya di bulan April ini adalah situasi yang kurang bagus. Sehingga kepemimpinan atas dirimu sendiri inilah yang menjadi tonggak utama. Oke, jadi The Emperor ini adalah mewakili bahwa kepemimpinan ada di dalam diri sendiri, sehingga kamu tidak usah terlalu bergantung pada siapapun. Kamu boleh misalnya mencari teman yang bisa diajak sharing, atau guru atau siapapun, boleh gitu kan. Artinya itu harus kamu lakukan sebagai langkah-langkah survive. Ikhtiarnya itu tetap harus kamu lakukan ya. Jadi bukan berarti kamu harus menanggung semuanya sendiri, dipikir sendiri, bebannya ditanggung sendiri, enggak. Minimal kamu ada seseorang atau siapapun yang bisa kamu kamu anggap percaya, yang bisa kamu percaya dan bisa diajak sharing, minta advice, solusi atau apapun, silahkan ya. Dan dalam hal ini pun saya juga bersedia untuk memberikan solusi atau mungkin advice ya. Jadi kamu bisa langsung menghubungi ke WA saya. Nah, di Emperor ini sekali lagi semua kembali kepada dirimu sendiri. Decision makernya adalah kamu sendiri ya, bukan orang lain. Orang lain hanya sekedar sebagai pemberi saran, advice atau memberikan masukan yang cukup berarti buat kamu. Oke ya. Jadi itu untuk Gemini. Paling tidak ada gambaran-gambaran yang sudah bisa kamu dapatkan sekarang. Oke. Nah, di kartu kelima di sini ada Nine of Cups ya. Nine of Cups ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah kartu harapan ya. Nine of Cups adalah kartu harapan ya. Di sini kamu masih memiliki harapan-harapan yang cukup banyak, yang cukup besar untuk kemudian meneruskan langkah-langkah maupun rencana-rencana yang sudah terganggu sebelumnya ya. Jadi di sini kamu bisa bisa masih memiliki harapan. Itu tadi, dengan kamu memimpin diri sendiri, decision-nya adalah diri kamu sendiri, pengambil keputusannya adalah diri kamu sendiri. Di sini kemudian muncul harapan-harapan baru ya. Jadi di balik peristiwa, di balik kegagalan, di balik ada pengkhianatan segala macam, di situ pasti ada sesuatu yang bisa kamu ambil sebagai pelajaran ya. Di Nine of Cups ini, di kartu kelima ini adalah menunjukkan bahwa kamu memiliki harapan dan di situ akan meningkatkan taraf kehidupan kamu dan itu akan lebih baik ya. Dari percintaan misalnya, di sini yang tadi nomor 2 atau kartu kedua bisa jadi ada indikasi bahwa di asmara atau percintaan kamu pun ada semacam kayak pengkhianatan. Jadi bisa jadi pasangan kamu mungkin berubah perasaannya atau bahkan melakukan semacam
pengkhianatan. Ini yang harus kamu waspadai juga ya. Jadi artinya dari kartu-kartu yang saya bacakan ini bisa bersifat beberapa hal ya. Jadi nggak hanya masalah pekerjaan, nggak hanya masalah kehidupan, tapi juga masalah asmara juga. Oke, jadi itu untuk Gemini yang bisa kita baca. Kemudian kartu yang ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kartu ke-6. Terakhir nanti adalah kartu pesan ya, pesannya apa, advice-nya apa, untuk closing-nya apa. Oke, kartu ke-6 adalah The World. Nah, ini kabar baik dan ini adalah kartu yang bagus sekali untuk kamu Gemini di tahun 2020, khususnya bulan April. The World ini menunjukkan bahwa dari apa yang kamu lakukan, dari usaha-usaha keras yang kamu lakukan, ini menghasilkan sebuah keberhasilan. The World ini adalah menunjukkan bahwa kamu berhasil mencapai sesuatu setelah kamu mengalami kegagalan atau bahkan hal-hal yang pahit ya. Kalau misalnya ini hubungannya adalah dengan asmara, itu artinya kamu misalnya nih kemudian pengkhianatan terjadi dan akhirnya kamu pisah sama pasangan kamu, bisa jadi The World ini adalah menunjukkan bahwa kamu pun akan menemukan pasangan baru kamu lagi yang jauh lebih bagus. Kalau itu adalah soal kehidupan dan juga mungkin kaitannya dengan pekerjaan, kurang lebih sama ya. Jadi kegagalan di dalam pekerjaan kamu, keuangan kamu misalnya, di The World ini akan mencapai suatu keberhasilan. Tentu semuanya berproses gitu kan, tidak seketika saat itu juga. Tapi setidaknya gambaran April sampai ke selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus kamu lakukan. Jadi ini sekali lagi saya bakal sampaikan bahwa hal apa yang harus kamu ketahui dan hal apa yang harus kamu lakukan di bulan April dan selanjutnya. Oke, The World adalah simbol di mana kamu mencapai sebuah keberhasilan yang sangat luar biasa sehingga kamu akan tetap meneruskan kehidupan kamu dan tentunya itu semuanya jauh lebih baik. Oke, teman-teman sebelum ke kartu yang terakhir, Seven of Cups, saya bakal sampaikan bahwa saya melihat bahwa energi dari kartu ini bisa dibilang cukup bagus progresnya. Dari yang pertama jelek ya, kurang bagus, kamu mencari solusi di sini dan kemudian berkembang, keputusan ada di dalam diri kamu sendiri, terus kemudian kamu mendapatkan kesejahteraan, ada keberhasilan-keberhasilan yang kamu capai dari semua proses. Ini bagus ya, jadi kalau saya bilang kartunya bagus, karena kadang-kadang ada kartu yang jatuhnya di kartu terakhir itu justru malah jelek, itu pun ada ya. Jadi saya sampaikan bahwa untuk Gemini ini cukup bagus keluarnya kartu yang muncul di sini adalah kartu-kartu yang cukup bagus. Urut-urutannya pun juga tahapannya bagus. Oke. Nah, di Seven of Cups ini adalah kartu terakhir, pesan terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa ada energi di mana kamu pada akhirnya kamu mendapatkan suatu kehidupan yang cukup berlimpah. Di sini ada gambar orang sedang memandangi 7 piala di mana di atasnya masing-masing ada beberapa hal. Ada kayak perhiasan, ada kemudian kayak mahkota dan sebagainya di sini. Ini lambang di mana kamu memiliki begitu banyak hal dalam kehidupan kamu setelah mengalami berbagai macam cobaan dan proses yang nggak mudah. Oke ya. Jadi sekali lagi bahwa dalam kehidupan Gemini, finally endingnya adalah ending yang bisa dibilang happy ending. Jadi ada keberlimpahan, ada sesuatu kehidupan yang lebih mapan, kondisi keuangan lebih baik, dan hubungan asmara kamu pun juga jatuhnya lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, ini adalah pembacaan untuk bulan April teman-teman ya. Tetapi bulan sebelumnya pun Maret, Februari atau Januari bahkan itu sebenarnya sudah bisa dirasakan, sudah ada indikasi-indikasi yang mengarah kepada apa yang ada di dalam kartu ini tadi ya. Jadi kamu boleh cocok-cocokin kira-kira pas atau tidak gitu kan. Semoga resonate, semoga pas. Oke. Nah teman-teman jangan lupa juga ini semuanya bersifat general reading ya. Jadi misalnya kamu nggak resonate dan sebagainya, kamu boleh melakukan personal reading bersama saya langsung, dan kamu bisa menghubungi WA yang tertera di deskripsi atau di bawah ini ya. Jadi kamu boleh menanyakan apa saja tentang jodoh, asmara, karir, keuangan, atau mungkin kamu pengen healing terapi juga jarak jauh, boleh secara online gitu kan. Ada mungkin perasaan-perasaan atau luka batin yang sampai sekarang belum sembuh, boleh ya, nanti kita bantu untuk lakukan semacam healing proses, healing terapi. Atau juga ada yang ngerasa bahwa ada sumbatan-sumbatan energi di situ menyumbat rezeki-rezeki kamu, bahwa rezeki selama ini mungkin terganggu dan jelek. Kamu boleh konsultasi juga bersama saya langsung. Oke? Baik teman-teman, khususnya buat kamu yang Gemini,
Ya, itulah pembacaan dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga yang bukan Gemini pun it's okay ya, karena siapa tahu gebetan kamu atau orang yang sedang kamu deketin atau ada orang-orang yang berhubungan dengan kamu adalah bintangnya adalah Gemini. Jika kamu bisa mengetahui hal-hal yang terjadi pada seorang Gemini. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa buat kamu yang barusan mampir di channel saya, di channel Damar Aji, untuk like dan juga subscribe. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Damar Aji. Sampai jumpa.